Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Maria Melati Marbun dengan NIM 2210105431 dari kelas 06 SMJE 009 Prodi Manajemen S1. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Anggada Sedabayu SEMM selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial. Di video ini saya akan membahas manajemen kompensasi di salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia, yaitu di PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Sebagaimana PT KAI menghadapi tantangan dalam hal kompensasi bagi karyawan. Apa saja permasalahan yang mereka hadapi dan apa dampaknya? PT Kereta Api Indonesia atau yang sering disebut dengan KAI adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang transportasi, khususnya dalam layanan kereta api di seluruh Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1945, KAI telah menjadi tulang punggung transportasi darat di Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya mengelola armada kereta api, tetapi juga melayani jutaan penumpang setiap harinya dengan lebih dari 30.000 karyawan yang terbesar di berbagai divisi. Lalu kemudian sebagai perusahaan besar, PT KAI memiliki sistem manajemen kompensasi yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan karyawan, sekaligus meningkatkan produktivitas dan loyalitas mereka. Kompensasi ini mencakup gaji pokok, tunjangan kesejahteraan, bonus berdasarkan kinerja, serta program pensiunan. Namun meskipun terlihat lengkap, PT KAI menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola kompensasi karyawan mereka. Salah satu nasabah yang paling sering muncul di PT KAI adalah ketidakpuasan karyawan terkait gaji dan tunjangan. Salah satu isu besar yang pernah terjadi adalah pemotongan gaji dan tunjangan karyawan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi finansial perusahaan, terutama selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, ada juga keluhan terkait perbedaan kompensasi antar divisi atau antar karyawan dengan posisi yang sama, yang menciptakan ketidakadilan di kalangan mereka. Lalu bagaimana menganalisis masalah kompensasi di PT KAI tersebut? Nah, beberapa masalah mendasar yang menyebabkan ketidakpuasan karyawan PT KAI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesenjangan gaji. Terdapat ketidakmerataan antar gaji yang diterima oleh pekerja di lapangan, seperti petugas stasiun atau kondektur dengan karyawan yang bekerja di kantor pusat. Dan yang kedua, pengurangan tunjangan. Pemotongan tunjangan seperti tunjangan transportasi dan makan yang tidak diikuti dengan kenaikan gaji yang memadai. Lalu yang ketiga, kebijakan pemotongan gaji. Pada saat perusahaan mengalami kerugian seperti yang terjadi selama pandemi, pemotongan gaji dilakukan tanpa pemberitahuan atau konsultasi yang memadai dengan serikat pekerja. Lalu dampak bagi karyawan apa dan bagi perusahaan? Nah, di sini dampak bagi karyawan dan perusahaan itu adalah yang pertama, kehilangan motivasi dan semangat kerja. Yang paling gilirannya mengurangi produktivitas. Kepuasan kerja yang rendah yang dapat menyebabkan tingginya tingkat perputaran karyawan atau turnover. Lalu kemudian karyawan bisa mengalami stres dan ketidakpastian finansial akibat pemotongan gaji yang tiba-tiba. Sementara bagi perusahaan, dampak negatifnya itu meliputi yang pertama, tingkat absensi yang lebih tinggi dan bahkan mogok kerja yang merugikan operasi perusahaan. Lalu kemudian penurunan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, terutama pada sektor yang melibatkan interaksi langsung dengan penumpang. Lalu kemudian reputasi perusahaan yang bisa tercoreng atau terutama di mata publik dan regulator. Strategi pencegahan dan solusi yang dapat diterapkan. Untuk menghindari masalah kompensasi yang lebih besar di masa depan, PT KAI perlu menerapkan beberapa strategi pencegahan, yaitu yang pertama, PT KAI perlu menerapkan transparansi dalam kebijakan kompensasi. Perusahaan harus lebih transparansi dalam menetapkan kebijakan kompensasi, memastikan bahwa semua karyawan memahami cara perhitungan gaji dan tunjangan. Lalu kemudian komunikasi yang lebih baik dengan serikat pekerja. PT KAI perlu meningkatkan dialog antara manajemen dan serikat pekerja untuk memastikan bahwa keputusan besar seperti pemotongan gaji atau perubahan kebijakan dilakukan secara adil dan bijaksana. Yang ketiga, perusahaan perlu menerapkan pengelolaan kerja yang lebih efektif, menggunakan sistem evaluasi kinerja yang jelas dan objektif sehingga karyawan merasa bahwa penghargaan yang mereka terima sesuai dengan kontribusinya. Rekomendasi untuk PT KAI. Menurut saya rekomendasi untuk PT KAI adalah menyesuaikan gaji dengan standar industri, melakukan riset pasar untuk memastikan bahwa gaji karyawan sebanding dengan gaji di industri sejenis sehingga tidak ada
perasaan ketidakadilan. Lalu mengembangkan program kesejahteraan karyawan, meningkatkan program kesejahteraan seperti asuransi, kesehatan, tunjangan pendidikan, dan peluang pengembangan diri. Lalu kemudian yang ketiga, pengimplementasian program insentif berbasis kinerja. Memberikan penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Secara keseluruhan, manajemen kompensasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat antara perusahaan dan karyawan. Untuk PT KAI, menyelesaikan masalah ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Karena karyawan yang puas dan termotivasi akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang lebih baik dan kinerja perusahaan yang lebih optimal. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.